Baraya semuanya ini kita sudah sampai ya ke situs Astana Gede di Kawali. Saya sendiri jujur secara literasi baru belajar sedikit. Nah, garis besarnya saja. Mudah-mudahan nanti di sini ada kuncennya ya, kita tanya-tanya tentang apa dan apa yang ada di situs Astana Gede Kawali ini. Ini kita mulai memasuki pintu depan ini. Sudah terasa hawanya sangat luar biasa sejuk, indah, ya, nyaman. Tidak mungkin para kasepuhan kita dulu sembarangan ambil tempat untuk situs atau tempat tinggalnya ya. Diyakini dulu ini mungkin istana atau apa dari peninggalan dari Surawi Sesa ya. Yuk kita coba masuk. Assalamualaikum, Sampurasun, Baraya semuanya. Kinimu sekarang sudah ada di sini. Alhamdulillah, tadi saya sudah minta izin, secara administrasi juga sudah. Kita akan coba-coba ke sana, Kang. Ini kebetulan saya minta diantar ini sama Kang siapa? Kang Iqbal. Kang Iqbal. Nah, mudah-mudahan nanti Kang Iqbal sebagai penunjuk arah guide di sini ya. Ya, insya Allah. Saya meminta beberapa petunjuk arah. Mudah-mudahan ada beberapa tanaman herbal yang bisa kita sebutkan sejak zaman kerajaan Salakanagara dulu ya. Salakanagara sampai sekarang di Galuh ya. Galuh sampai sekarang ke kerajaan. Dulunya di sini berupa kerajaan atau apa, Kang? Kerajaan. Di sini ada Kerajaan. Diperkirakan Galuh di sini salah satu istananya atau apanya gitu. Kerajaannya ya. Yuk nanti kita minta tolong ke kaki, Pak. Yuk, Cang. Enggak. Kalau resan ini Baraya ada ya. Ini ada pohon bunut nih. Nah, ini bunut. Bunut ini yang saya ketahui pucuknya tuh enak untuk dilalap. Rada asem, agak asem ya. Untuk lalapan sangat bagus dan itu salah satu sebetulnya obat untuk kesuburan pohon bunut ini yang saya tahu ya. Jadi ini ada pohon bunut sangat besar. Biasanya kalau di kota sudah langka, sudah jarang sekali ini. Yuk kita lanjut. Ini kita sudah lewat ya, lewat banyak situs-situs ya dari Kerajaan Galuh ini. Luar biasa sekali, prasastinya banyak ya, ya. Dan ada 6 ya, ada 6 kata Kang Iqbal. Nanti mudah-mudahan kita ikuti tata caranya, kita ke air dulu ya, ke mata air atau apa, nanti kita lihat di sana baru kita ke yang lain sesuai petunjuk Kang Iqbal. Yuk. Ini ada tulisan alun-alun Surawi Sesa, mata air Cikawali. Mungkin kita ke mata airnya dulu ya. Jadi saudaraku semuanya, Surawi Sesa ini bukan raja terakhir. Setelah ada keterangan di sini, kalau kerajaan terakhir ya saya juga lupa ya. Jadi kemungkinan besar adalah yang Surya Kencana ya, yang Surya Kencana. Kalau Surawi Sesa ini kemungkinan yang ketiga atau keempat gitu ya. Kita lanjut ya.
Ini ada pohon kenari nih. Ada airnya ini, sangat luar biasa. Coba. Ini mungkin air dari akar-akar di atas ya. Jadi pohon kenari ini sangat luar biasa besar. Dia buahnya hijau, lama-lama hitam. Dalamnya ini buat makanan. Ini daerah Indonesia Timur sangat banyak, Ambon. Ya itu sangat banyak sekali kenari. Kalau di Bandung sendiri dulu di Jalan Pasir Kaliki sangat banyak. Nah sekarang hanya tinggal 2 di Jalan Semar, pohon kenari. Nanti kalau ada kesempatan kita di Bandung, kita akan melihat sisa pohon kenari yang tersisa 2. Dulu sepanjang Jalan Pasir Kaliki di Bandung sampai tahun 70-an itu luar biasa banyaknya. Kenari ini pucuk daunnya, tapi karena sudah sangat jarang, dia mengandung kalsium yang sangat tinggi, termasuk zat besi juga, termasuk karbohidratnya yang ada di daun. Itu sangat menyehatkan untuk kita semua. Jadi yang saya perhatikan ini, walaupun hanya baru masuk dengan kaki Kang Iqbal ini ya, di sini tuh ada hutannya masih luar biasa terjaga. Salut ya, sembah sujud ke para karuhun anu aya di kerajaan Kapungkurnya, senang anu aya di dia gitu. Luar biasa ini Kawali, luar biasa. Ini terkadang suka dihinggapi kelelawar ya, kalong, ya, kalong. Makanya itu orang-orang itu kalau ada pohon yang ada kalongnya suka diambil kulitnya buat jimat katanya. Oh gitu. Kan lihat ini udah diambil. Oh ini yang jadi menurut Kang Iqbal ini masih dipelihara. Ini budaya ya, kita bicara budaya ya, tidak bicara tentang yang lain-lain ya. Tapi yang terjadi di sini, banyak pengunjung berkeyakinan bahwa pohon yang ada di Astana Gede ini, Astana Gede ya? Ya, Kawali ini, kalau misalnya ada pohon yang dihinggapi kalong, kelelawar, itu suka diambil kulitnya. Sama tempat tidurnya, kalau tempat tidurnya. Sama tempat tidur kalongnya naik atau orang pada naik nggak? Pada jatuh. Oh pada jatuh. Itu katanya untuk dijadikan jimat. Itu adalah kepercayaan orang-orang tertentu tentang salah satu budaya yang ada di sini. Kita tidak berhak untuk, saya hanya sempat di sini untuk menceritakannya saja yang terjadi di sini ya, gitu ya Kang ya. Benar. Ini. Nah ini saudaraku semua, ini ada banyak pohon salak di sini. Ini salak nih, ini salak. Ini salak ini bukan hanya buahnya yang enak ya, tapi pucuknya daun muda, maaf tunas muda ya. Pohon salak ini daunnya ini obat untuk, kalau kata orang Sunda tuh tajam, itu pendarahan. Kalau buang air besar berdarah, tapi bukan wasir ya, tapi di dalam usus ada luka. Nah biasanya ini orang tua kita zaman dahulu, kasepuhan kita zaman dahulu, dia mengambil tunas baru, pucuknya, bukan pucuk ya, tunas baru itu dari pohon salak ini bisa mengobati pendarahan di dalam usus ya, sama seperti daun pohon waru. Kalau pohon waru itu bunganya sama untuk obat tajam atau pendarahan di dalam usus. Dulu saya waktu masih zaman kecil, kalau ke kebun atau ke sawah masih banyak, sekarang udah jarang. Di sini masih banyak. Ini harendong masih kecil. Harendong ini mulai bunga, buah sama daunnya untuk obat kesuburan wanita ya. Kang Iqbal, punten Kang Iqbal. Saya mau bertanya pada Tumarosnya. Tiap situs ya, kita sebagai insan, anak-anak muda ya, diwajibkan untuk menjaga minimal kebersihannya ya. Jangan sembarangan menyentuh, jangan sembarangan apalagi sampai membawa, itu ada hukum pidananya. Jadi saya menghimbau kepada siapapun yang ada situs di sekitarnya atau yang berwisata ke tempat situs, tetap ikut menjaga minimal kebersihan, tata adabnya, sopan santunnya, dengan tanpa menjamah atau
mengambil ya, misalnya berupa batu walaupun kecil itu jangan, atau serpihan itu tidak boleh. Nah, saya akan bertanya Kang, untuk di situs Astana Gede ini apa ya yang menjadi misalnya yang tidak tertulis ya, tabu atau larangan yang tidak tertulis bagi pengunjung Kang untuk ke situs ini? Jadi kalau di sini tuh larangannya cuma itu kan, kalau di tengah itu ya kan, Iya. itu kan prasasti itu dikunci-kunci rapat, Iya, supaya dikasih pagar. ya orang-orang pengunjung nggak bisa masuk ke sana, karena prasasti itu nomor 1 jelasnya tentang kerajaan di sini dulunya. Nah, oke. Jadi dijaga, dikunci, jadi orang-orang tertentu harus lapor kalau mau masuk ke dalam gitu. Nah, sekarang gini Kang, untuk saya bertanya nih, nanti kita belum menjelajah, mengeksplor semuanya, tapi dari awal saya akan bertanya sebagai tata cara adab ya, yang ada di sini. Dan satu yang pertanyaan saya, kalau situs-situs yang di sini berupa prasasti ya itu ya, itu yang asli atau misalnya duplikatnya Kang? Ini Yang aslinya. Ini semua Aslinya. luar biasa. Yang aslinya. Kabupaten Ciamis luar biasa ya, sangat kaya dengan budaya dan sejarah. Ini salah satu peninggalan yang tidak ada duanya ya. Jadi di sini itu pusat kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh ya. Buyut Siliwangi di sini. Buyut Siliwangi. Ya, betul. Termasuk salah satunya ya cikal bakal kerajaan-kerajaan di seluruh Indonesia. Ya. Asalnya dari sini. Iya, benar. Termasuk nanti ada ceritanya mulai dari kerajaan Dewa Warman ya kalau nggak salah ya. Itu yang mempunyai putri dan segala macam itu ya. Yang sampai ke ada cerita-cerita yang luar biasa menjadi satu, ada yang menjadi folklore, legenda, mitos dan sejarah. Ciamis luar biasa. Nama-namanya diambil dari sini. Nah, ini ada yang disebut tadi Kang Iqbal sudah cerita ya, Taman Surawisesa yang menjadi salah satu ikon dari Kecamatan Kawali ya. Di sana ya, namanya ini dijadikan ikon di sana, yaitu Taman Surawisesa. Yang aslinya ini ya. Jadi menurut Kang Iqbal kita tanya, Kang, Taman Surawisesa ini dulunya tempat apa bagi raja-raja Galuh Kang? Tempat raja-raja berbewara ya, berpengumuman gitu. Ya. Ada di sini kepada masyarakat. Bermusyawarah ya. Nah, Gitu. Jadi tempat mengumpulkan raja dengan rakyatnya untuk bermufakat, bermusyawarah, ataupun ada pengumuman atau bewara ya. Ya itu. Ya. Jadi menurut cerita ya, kalau ada tamu yang berziarah atau berwisata ke sini, umumnya dari luar provinsi Jawa Barat, dari Bali atau dari manapun, itu sering membawa tumbuhan untuk ditanam di sini sebagai oleh-oleh dari daerahnya masing-masing disimpan di sini. Jadi penghijauannya luar biasa di sini ya, sangat dijaga. Ini pohon yang sepele ya, ini kihiap atau hiap-hiap itu. Ini obat untuk urat kejepit dan sakit pinggang luar biasa. Ditumbuk, dikasih garam atau kapur untuk sirih gitu ya. Untuk nyepah, dibalurkan. Ini bagus sekali. Baru nanti kita langsung ke tempat prasasti ya. Enggak, tuan rumah dipayun. Jadi luasnya bekas keraton ini
5 hektar. Dan kita sekarang akan ke tempat pemandian para raja zaman dulu ya untuk membersihkan.